Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua pada hari ini dapat melaksanakan ibadah kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah yang terbaik yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, itu pelajaran matematika ya. Kita masih membahas tentang himpunan. Kali ini kita akan coba menjelaskan tentang himpunan bagian. Ya, apa itu himpunan bagian? Ya, agar kalian dapat memahami mengenai himpunan bagian, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Yang pertama, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 4, 5, 6, dan himpunan C 1, 2, 3, 4, 6. Berdasarkan ketiga himpunan di atas, tampak bahwa setiap anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, juga menjadi anggota himpunan C. Dalam hal ini dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian C. Kenapa? Karena angka 1, 2, 3 juga ada di himpunan C. Sehingga ditulis A merupakan himpunan bagian dari C. Atau sebaliknya, C merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan A merupakan himpunan bagian B. Jika setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan sebagai A adalah anggota bagian B atau B adalah anggota bagian dari A. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan himpunan B dan himpunan C di bawah ini. Himpunan B adalah 4, 5, 6. Himpunan C 1, 2, 3, 4, 5. Tampak bahwa tidak setiap anggota B menjadi anggota C. Karena di sini angka 6 ya. Angka 6 bukan anggota bagian C. Mengapa? Karena di himpunan C tidak ada angka 6 di sini ya. Tidak ada angka 6. Hanya angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dikatakan bahwa B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Sehingga ditulis B bukan himpunan bagian dari C. Nah, ya dibacanya B bukan himpunan bagian dari C. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B. Jika terdapat anggota A yang bukan anggota B dan dinotasikan sebagai A adalah bukan himpunan bagian B. Karena ada tanda silangnya, tanda strip ya. Contoh, diketahui K, P, Q, R, S, tentukanlah himpunan bagian dari K yang mempunyai anggota 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Dalam menentukan himpunan bagian K, yaitu PQRS yang mempunyai lebih dari satu anggota, dapat digunakan seperti berikut. Ya, coba kalian perhatikan. Di anggota pertama nanti saya jelaskan penjelasannya setelah ini. Di anggota kedua dan anggota ketiga. Jadi di anggota pertama, P ini mempunyai 3 anggota. Ya, yaitu P, Q,
RS atau QRS. Yang anggota kedua mempunyai 2 anggota. Di anggota ketiga yaitu R dan S. Begitu juga seterusnya. Bisa kalian perhatikan ya. Baik. Himpunan bagian K yang mempunyai 1 anggota adalah P adalah anggota himpunan bagian K. Himpunan bagian K. Q adalah himpunan bagian K. R himpunan bagian K dan S himpunan bagian K. Ini hanya mempunyai 1 anggota. Himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota adalah PQ. Himpunan bagian K, PR, PS, QR, QS, RS merupakan anggota himpunan K. Himpunan bagian K yang mempunyai 3 anggota adalah PQR, PQS, PRS, dan QRS. Dan ini merupakan himpunan bagian K. Yang keempat, himpunan bagian K. Ya, himpunan bagian K yang mempunyai 4 anggota adalah PQRS. Sampai di sini paham? Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Pada contoh di atas, tampak bahwa himpunan bagian K yang mempunyai 4 anggota adalah PQRS. Jadi PQRS adalah anggota himpunan bagian K. Secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri. Maka bisa ditulis A adalah himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini materi lanjutan ya. Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Untuk mengetahui banyaknya himpunan bagian suatu himpunan, pelajari tabel berikut. Ya, di sini himpunan A banyaknya anggota adalah 1. Himpunan bagiannya adalah A. Atau banyaknya himpunan bagian adalah 2 atau sama dengan 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 adalah 2. Berikutnya yang bawahnya. Himpunan AB. A, B. Banyaknya anggota ada 2, yaitu kita pecah ya. A dan B, setelah itu digabungkan A, B menjadi 4. Ada 4 anggota. 4 bagiannya ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Maka hasilnya di sini adalah 4 sama dengan 2 pangkat 2. Begitu juga di bagian yang ketiga. Ketiga, keempat, dan juga 2 pangkat N. Yaitu tidak terhingga. Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa terdapat hubungan antara banyaknya anggota suatu himpunan dengan banyaknya himpunan bagian himpunan tersebut. Satu lagi, berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa terdapat hubungan antara banyaknya anggota suatu himpunan dengan banyaknya himpunan bagian himpunan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. Oke, kita ulangi lagi di sini. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. Dengan N banyaknya anggota himpunan tersebut. Kalau anggotanya cuma 1 berarti 2 pangkat 1. Kalau anggotanya 2 anggotanya 4 berarti 2 pangkat 2 dan seterusnya berkelipatannya. Adapun untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang mempunyai anggota dapat digunakan pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal berikut ya. Coba perhatikan. Untuk yang anggotanya 1 ya. A plus B pangkat 0, maka dia anggotanya seperti ini
yang tadi kita jelaskan. Jika A plus B sama dengan pangkat 1, maka anggotanya 1. Ya. Berikutnya, A plus B kuadrat, maka anggotanya adalah A, B. A plus B pangkat 3, maka anggotanya A, B, dan C. Dan A plus B pangkat 4, maka anggotanya adalah A, B, C, dan D. Untuk yang A plus B pangkat 5 dan 6 belum kita pelajari. Nanti di kelas berikutnya atau di tingkat berikutnya. Pada pola bilangan segitiga Pascal, angka tengah yang berada di bawahnya merupakan jumlah dari angka yang di atasnya. Himpunan bagian dari A, B, C, dan D yang mempunyai 0 anggota ada 1, yaitu yang tadi ya, A plus B pangkat 0. Nah, maka anggotanya seperti ini. Berikutnya, 1 anggota ada 4, karena di sini anggotanya ada 4 ya, A, B, C, D. Berikutnya, 2 anggota, ya tinggal kita pisahkan A, B, A dengan C ya, A dengan B, A dengan C ya, A dengan D ya, lalu B dengan C, B dengan D, dan yang terakhir adalah C dengan D. Berikutnya, 3 anggota ya, ada 4, yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Berikutnya, 4 anggota ada 1, yaitu hanya A, B, C, D. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa menanyakan pada guru matematika di cabang kalian masing-masing. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.